Kenapa negara aku tak diajak main di pusingan keempat Piala Dunia? Ha? Timnas Indonesia resmi melaju ke putaran selanjutnya dalam perjuangan menuju Piala Dunia. Kemenangan atas Cina mengunci tiket ke putaran keempat. Apapun hasil lawan Jepang nanti, itu tidak akan berpengaruh. Selain itu, Timnas Indonesia melesat ke ranking 117 dunia. Ini menandakan sejarah penting dalam sepak bola era modern. Keberhasilan ini membuat Asia Tenggara memiliki wakil untuk selangkah lagi ke Piala Dunia. Tentu ini membuat negara-negara ASEAN sangat iri. Mari kita dengarkan komentar dari fans Malaysia. Yes, Timnas Indonesia ayamkan China. Timnas Indonesia mengayam geprekkan China 1-0. Indonesia bukan setakat menang tetapi sah masuk ke pusingan keempat kualifikasi Piala Dunia. Memang bapaklah pertunjukan luar biasa daripada skuad Timnas Indonesia, terutamanya Ricky Kambuaya. Walaupun Ole Romle skor gol, tapi pertunjukan luar biasa daripada Ricky Kambuaya. Bukan itu saja, pertahanan Garuda yang cukup mantap dalam perlawanan kali ini dari awal permainan sampai habis. Yang paling best kali ini adalah debut pertama Emil Adero, and dia dapat clean sheet dalam game pertama dia. Hujan juga perlu bagi dekat China sebab defense China yang sangat keras, disiplin dan juga sangat mantap. Tapi geng, misi belum selesai lagi bagi semua peminat Garuda sebab ada lagi satu perlawanan. Mari kita ayamkan Jepang. Respect and tahniah kepada Timnas Indonesia. Saya harap Timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Indonesia memang raja ASEAN ketika ini. Fakta yang tak boleh dinafikan. Kejutan demi kejutan Indonesia sajikan pada warga ASEAN. Saya yakin semua warga ASEAN turut menyokong Indonesia untuk pergi ke Piala Dunia. Peluang cerah sangat tu. Jangan disia-siakan. Kalau Indonesia berjaya masuk ke Piala Dunia, itu bermakna ASEAN telah berjaya menggegah dunia. Ayuh, terus bergerak maju ke hadapan. Indonesia bukan lagi di tahap Asia Tenggara, tapi di tahap seluruh Asia. Dari 8 perlawanan, hanya 3 kali sahaja kalah dan selebihnya seri dan menang. Ini satu pencapaian yang sangat luar biasa oleh sebuah pasukan dari Asia Tenggara yang sering dipandang rendah selama ini. Kebangkitan Indonesia ni sememangnya beri kesan besar pada pasukan lainnya di Asia Tenggara. Hari ini, semua negara berpusu-pusu mendapatkan pemain warisan dan naturalisasi kan? Negara-negara Arab dan Asia lainnya juga dah tak lihat pasukan di Asia Tenggara ni sebagai pasukan lemah dan lubuk gol. Sebaliknya, ancaman ke atas mereka. Kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, saya yakin pasukan lain di Asia Tenggara ni akan jadi lebih kuat sebab mereka juga nak ikut jejak yang sama. Dan kelak, anda akan lihat negara-negara Asia Tenggara bakal takluki Sukan Bola Sepak Asia. Saya yakin perkara ini akan berlaku, tetapi syaratnya Indonesia wajib masuk ke Piala Dunia. Yes, tebakan abang betul. Indonesia menang China 1-0. Apa benda ni weh? Maaf ya guys, video ni lewat pasal semalam capek banget sampai ketiduran senyum lebar. Jujur aja, dari semua pengalaman abang nonton bola langsung, pertandingan Indonesia vs China di GBK malam tadi paling luar biasa. Dari awal entry di luar stadium bareng ribuan fans Garuda sampai nonton pertandingan selesai. Yang bikin luar biasa tu fans Indonesia, semangat mereka hingga ada duanya. Sampai gue sendiri jadi emotional. Respect. Sekarang abang ngerti kenapa pemain timnas selalu main sepenuh hati. Dari segi permainan, Indonesia memang lebih dominan dari China dan beberapa pemain yang menonjol. JIZ seperti biasa kelas, menguasai lini pertahanan dengan baik. Justin Hubner menurut gue adalah man of the match. Defense-nya rapi banget dan dia sering cari kesempatan buat pas bola ke depan untuk menyerang. Joey Pelepusi melakukan tugas destroyer di area lini tengah dengan sangat baik. Kemarin adalah pertama kalinya gue melihat Iggy Maulana dan Beckham Putra bermain. Bagus sih. Kedua-dua memberi impact positif untuk game semalam. Ole Romne 3 pertandingan 3 gol. Ini baru bisa dipanggil striker. Abang enjoy banget lihat dia main. Memang pemain yang berkualitas. Tapi ada satu benda abang nak claim. Emil, clean sheet tomorrow, Emil. Perfect debut, clean sheet tomorrow. Clean sheet for Timnas tomorrow, Emil. Okay, thank you, Emil. Thank you. Clean sheet. Kalau esok clean sheet, kamu belanja saya makan nasi padang. Gimana geng? Siapa yang nak belanja abang? Komentar kat sini.
Timnas Indonesia masih lagi ada peluang untuk layak ke Piala Dunia. Jaringan penalti oleh Romania dah cukup untuk memberi kemenangan kepada Timnas Indonesia. Main seperti Marcelino Ferdinand, Martin Paes tak dapat bermain pada perlawanan malam tadi. Sejujurnya perlawanan malam tadi saya nampak ada sedikit improvement daripada Timnas Indonesia. Pasukan Indonesia masih lagi ada peluang untuk mara ke peringkat seterusnya asalkan diorang habiskan dalam 4 pasukan terbaik. Bagi pendapat korang, adakah Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan melawan Jepun nanti? Beritahu sikit. Tahniah buat Timnas Indonesia kerana berjaya mara ke raund keempat dan membesarkan peluang untuk layak ke Piala Dunia 2026 secara play-off selepas berjaya menang ke atas China 1-0 di Stadium Gelora Bung Karno. Ini satu pencapaian yang baik. Selain daripada itu, saya sangat respect pada work rate fullback Indonesia, Berdong dan juga Rizky Redho, cover atas bawah dengan penuh komitmen. Big respect for them and the team of Indonesia. Catatan adalah Bung Toel, satu-satunya gol ini dari penalti. Gimana kalau Bung Toel lihat ini? Gol dari penalti nggak masalah. Baru kali ini saya merasa bulat. Sangat satisfied lihat penampilan tim nasional. Bulat. Jadi secara hasil, secara kualitas permainan. Apa yang biasanya bikin gak bulat sih, Bung Toel? Karena kemarin cara bermain, mindset bermain itu berbeda. Punya keberanian, karakter lebih menyerang, main lebih positif, nggak duduk di belakang, dipukulin sepanjang ronde, lalu hanya mengandalkan itu. Bukan itu sesuatu yang salah, tetapi potensi pemain kita tadi malam menunjukkan kita punya potensi untuk bermain lebih baik. Ya. Secara khusus saya mau kasih apresiasi luar biasa untuk Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Yakob Sayuri, lalu penggantinya Beckham, Stefano Lillipali, bahkan Ramadan Sananta yang main mungkin hanya 10 menit terakhir atau 15 menit terakhir karena dia masuk menit 88. Buat saya mereka memuaskan. Buat saya mereka menunjukkan kualitasnya. Bahwa Ramadan masih ada perbedaan kualitas dengan oleh Romeni, no problem. Tapi poinnya adalah Egy yang selama ini banyak di cadangan, Ricky yang selama ini Kambuaya banyak di cadangan. Mereka punya potensi loh, asal bisa kita gunakan, asal kita jeli gunakannya untuk main seperti apa. Kalau kita jeli kemarin, timnas kita banyak menyerang lewat kanan. Kalau kita pegang bola, Yakob langsung naik ya. Bukannya Calvin Verdong nggak naik, tapi saya lihat di kanan itu lebih didorong untuk naik. Lalu kombinasi Egy sama Ole, apa kombinasi mereka? 1-2. Ya, betul. Jadi gimana caranya kita melihat sebuah strong gitu loh, strong bukan weaknessnya. Jadi kalau kita lihat Mas Bambang dulu, apa strongnya? Itu yang harus dimunculin. Dan kemarin tim kepelatihan memunculkan kehebatan, keunggulan seorang Egy, seorang Ricky Kambuaya. Bahkan tadinya saya berpikir bahwa Beckham itu dipanggil basa-basi karena sebelumnya dari tim juara nggak ada wakil, tapi ternyata bukan basa-basi. Dan Beckham masuk menit 73, dia kasih kontribusi luar biasa. Jadi ini semua yang mengembirakan. mengisi posnya dengan maksimal. Itu yang mengembirakan buat semua yang terjadi malam tadi. Dan Cina bagus loh main, China. Good game, jadi menurut saya sih. Dengan lawan yang begitu bagus, ada perubahan-perubahan strategi, kita juga melakukan sebuah perubahan-perubahan lagi, pergantian pemain kita. Bagus, mengubah situasi, mengubah kondisi di lapangan. Jadi itulah secara sepak bola kenapa saya tadi malam bulat apresiasi dan salut. Tampaknya Bung Toel juga senyumnya lebar.